Aktivitas manusia yang berlebihan dan diiringi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih telah banyak menimbulkan dampak bagi kehidupan. Dampak tersebut antara lain adalah timbulnya berbagai polusi akibat kegiatan yang menghasilkan sampah. Terlebih lagi, bila sampah-sampah tersebut tidak didaur ulang. Akibatnya, timbullah berbagai macam virus. Virus adalah organisme terkecil di dunia yang dapat menginfeksi makhluk hidup, termasuk manusia. Infeksi virus adalah kondisi saat virus masuk ke dalam tubuh, lalu memperbanyak diri hingga menimbulkan penyakit. Gangguan kesehatan akibat virus bisa bervariasi tergantung organ tubuh yang terinfeksi. Pada umumnya, infeksi virus akan menyebabkan gejala demam sebagai respon kekebalan tubuh dalam memerangi virus. Pengobatan yang diberikan untuk mengatasi infeksi virus menyesuaikan dengan penyebab dan keparahan gejala yang disebabkan. Penularan virus bisa dicegah dengan menghindari paparan, faktor-faktor yang meningkatkan risiko penularan, dan vaksinasi. Vaksinasi adalah suatu proses memasukkan zat tertentu ke dalam tubuh untuk menstimulasi sistem imun tubuh agar kebal terhadap penyakit menular yang ditargetkan. Kita dapat memodelkan dinamika orang yang terinfeksi virus menggunakan pasangan sistem persamaan diferensial biasa berikut. Persamaan yang pertama, dN per dt sama dengan N beta S dikali 1 dikurang P ditambah V beta S dikali 1 dikurang P dikurang M ditambah C dikali N. Persamaan yang kedua, dV per dt sama dengan N beta S dikali P ditambah V beta S dikali P dikurang M ditambah C gamma dikali V. Pada persamaan ini, T merupakan suatu variabel bebas, sedangkan N, V, dan S merupakan variabel terikat, di mana N merupakan jumlah individu yang tidak divaksin, V, jumlah individu yang divaksin, S, semua individu yang rentan terkena virus, dan konstanta lainnya yaitu P, tingkat yang divaksinasi, 1 dikurang P, tingkat yang tidak divaksinasi, M, angka kematian di mana nilainya konstan, beta, tingkat penyebaran penyakit per virus, C, individu yang tidak divaksin per kapita, dan C gamma, individu yang divaksin per kapita. Perhatikan persamaan yang pertama. Dapat kita lihat bahwa laju perubahan individu yang tidak divaksin akan bertambah dipengaruhi oleh nilai 1 dikurang P, yaitu tingkat yang tidak divaksinasi. Sebaliknya, laju perubahan individu yang tidak divaksin akan berkurang seiring dengan angka kematian dan individu yang tidak divaksin per kapita yang terikat dengan jumlah individu yang tidak divaksin. Pada persamaan kedua, dapat kita lihat bahwa laju perubahan individu yang divaksin akan bertambah dipengaruhi oleh nilai P, yaitu tingkat yang divaksinasi. Sebaliknya, laju perubahan individu yang divaksin akan berkurang seiring dengan angka kematian dan individu yang divaksin per kapita yang terikat dengan jumlah individu yang divaksin. Selanjutnya yaitu pertanyaan kedua. Asumsikan beta S besar M plus C. Apa yang dapat kita simpulkan jika tidak ada yang divaksin? Dan asumsikan beta S kecil M plus C gamma. Apa yang dapat kita simpulkan jika semua orang divaksin? Diketahui sistem persamaan diferensial seperti yang ada di slide PPT. Dengan mensubstitusi P sama dengan 0 ke persamaan 1, maka diperolehlah persamaan 3, yaitu dN per dt sama dengan beta S dikurang M plus C dikali N ditambah beta S dikali V. Dan dengan mensubstitusi P sama dengan 1 ke persamaan 2, maka diperolehlah persamaan 4, yaitu dV per dt sama dengan beta S dikali N ditambah beta S dikurang M plus C gamma dikali V. Perhatikan
Jika P sama dengan 0, tingkat yang divaksinasi tidak ada. Akibatnya, jumlah individu yang divaksinasi juga tidak ada, yaitu V sama dengan 0. Sehingga persamaan 3 menjadi dN per dt sama dengan beta S dikurang M plus C dikali N. Begitu juga ketika P sama dengan 1, yaitu tingkat yang divaksinasi paling tinggi. Akibatnya semua orang divaksinasi, yaitu N sama dengan 0. Sehingga diperoleh persamaan 4 menjadi dV per dt sama dengan beta S dikurang M plus C gamma dikali V. Dari persamaan 5, kita misalkan K1 sama dengan beta S dikurang M plus C dengan asumsi beta S besar dari M plus C, sehingga K1 selalu bernilai positif atau K1 besar 0. Maka diperolehlah persamaan diferensial dN per dt sama dengan K1 dikali N. Akan dicari solusi persamaan diferensial dengan menggunakan metode pemisahan variabel. Dengan cara mengintegralkan kedua ruas, maka didapatkanlah ln N sama dengan K1 dikali T ditambah C1. Maka didapatlah N sama dengan C eksponen K1 dikali T. Dari persamaan 6, kita misalkan K2 sama dengan beta S dikurang M plus C gamma dengan asumsi beta S kecil M plus C gamma, sehingga K2 selalu bernilai negatif atau K2 kecil 0. Maka diperoleh persamaan diferensial dV per dt sama dengan minus K2 dikali V. Dengan cara yang sama akan dicari solusi persamaan diferensial di atas, yaitu dengan menggunakan metode pemisahan variabel. Maka didapatlah V sama dengan C eksponen minus K2 dikali T. Dari dua solusi persamaan tadi, maka diperoleh N sama dengan C eksponen K1 dikali T. Dengan mensubstitusi T sama dengan tak hingga ke N, maka didapatkanlah N sama dengan tak hingga. Dan dengan mensubstitusi T sama dengan tak hingga ke persamaan V, maka diperolehlah V sama dengan 0. Maka dapat disimpulkan, perubahan waktu yang semakin besar akan mengakibatkan jumlah individu yang tidak divaksinasi semakin banyak dan jumlah individu yang divaksinasi semakin sedikit. Selanjutnya, kita akan membahas pertanyaan ketiga, yaitu asumsikan beta S besar dari M tambah C dan beta S kecil dari M tambah C gamma. Buat bidang fase pada kasus di mana cakupan vaksinasinya sangat rendah. Tunjukkan kesetimbangan tunggal atau equilibrium. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk menentukan titik equilibrium, maka sistem persamaan diferensialnya sama dengan 0. Nah, pada mapel yang kami sajikan, kami mengambil kasus pada jurnal Permodelan Matematika pada Epidemi Influenza dengan Strategi Vaksinasi oleh M. Haris dan kawan-kawannya untuk mensubstitusikan persamaan yang ada pada mapel. Dari jurnal tersebut, kita peroleh bahwa beta sama dengan 0,9, S sama dengan 0,4, M sama dengan 0,1, C sama dengan 0,6, dan C gamma sama dengan 0,2 dengan asumsi awal beta S besar dari M tambah C dan beta S kurang dari M tambah C gamma. Dengan mensubstitusikan P-nya sangat rendah, yaitu kami mengambil 0,09, maka diperoleh solusi umum dari SPDB atau solusi persamaan diferensial biasanya adalah seperti pada mapel. Untuk membuat bidang fasenya, kami menggunakan sintaks fase potret dengan asumsi waktunya adalah dari 0 sampai 100 dengan dua kondisi syarat awal. Yang pertama adalah pada N0 sama dengan 10 dan V0 sama dengan 0. Untuk gambar yang kedua, yaitu N0 sama dengan 0 dan V0 sama dengan 10.
maka diperolehlah bidang fase seperti pada gambar. Dapat dilihat bahwa garis menuju titik 0,0 yang mana merupakan titik di mana belum ada individu yang belum divaksin maupun yang sudah divaksin. Pada titik tersebut, belum ada konstanta maupun koefisien yang mempengaruhinya, sehingga pada titik tersebut seimbang atau equilibrium. Baiklah, kesimpulan dari topik ini yaitu dinamika orang yang terinfeksi virus dapat dimodelkan menggunakan sistem persamaan diferensial biasa. Pada kasus kedua, dapat disimpulkan bahwa perubahan waktu yang semakin lama akan mengakibatkan jumlah individu yang tidak divaksin semakin banyak, dan jumlah individu yang divaksin semakin sedikit. Pada kasus 3, disimpulkan bahwa titik equilibrium antara individu yang divaksin dan tidak divaksin pada bidang fase adalah 0,0.